Ada ulama sumpah barang siapa seumur hidupnya membaca salat ini satu kali saja, insya Allah husnul khotimah. Satu kali saja beliau sumpah demi Allah, insya Allah husnul khotimah. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sudah hafal? Sudah ada yang hafal, ada yang belum hafal. Itu kata guru saya, kalau mau sehari semalam dibaca 1000 kali. 1000 kali tidak mampu dibaca 313 kali. Belum juga mampu dibaca 100 kali. Belum juga mampu dibaca 41 kali. Belum juga mampu dibaca 21 kali. Belum juga mampu dibaca 7 kali. Belum juga mampu dibaca 3 kali. 3 kali belum mampu dibaca 1 kali. 1 kali belum mampu, tidak usah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi kataba ala nafsihi al-faqr wa ala ma khalaqahu min al-ardi was-samai wa ma fihima al-fana. Subhanahu min ilahin yatafaddalu ala ibadihi bi'adiyyin ni'am wa suruhul alam min bainiha an ba'asa li hadhihi al-ummah man yujaddidu amra dinihim walladhina astafahum wa wastabahum mimman jama'a bainal ilmi wal hali wasidqi wal wafa ala wa humul awliya wal ulama. Salawatullah wa tahiyyatuhu wa barakatuhu wa taslimatuhu ala man lawlahu ma khuliqatil ardu was sama sayyidina wa maulana wa habibina wa malazina sayyidina wa maulana wa habibina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi ahli istifa'i wal istiba wa ala sayyidi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa murrasihi ahli safa'i wa naqa salatan wa salam daimin mutalazim mutawasilain ila yaumil jaza fi dalil maqam. Salamul muhtaramin wa mukarramin sadatina ahadil wal arasin para masyayikh, para alim, terlebih-lebih
panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dr. Andes Anwar Sadat MAG, Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beliau salah satu putra Sohibul Hawl, akhirnya Ibn Karim Al-Muharram Babaki Haji Hakim Sarjana Agama, pengasuh pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihah. Banyak kiai yang hadir, ashabul wujuhun nadirah wa ghairah, yang sudah saya sangat kenal, terutama Bapak Kiai Haji Tobroni, bapak-bapak pejabat pemerintah, semua yang hadir, terlebih-lebih yang mewakili Bapak Gubernur yang tadi telah memberikan sambutan. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, para wali-wali santri, jamaah ikhwan thariqah al-qadim, semua tanpa terkecuali, juga tidak saya lupakan panitia pengawasan pengajian dalam siang hari ini. Semua yang saya muliakan, pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di majelis khair, kumpul di majelis kebaikan, insyaallah bersama-sama dengan orang baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Allahumma amin. Kita diberi keberkahan hidup oleh Allah, diberi usia panjang, diberi rezeki yang berkah, diberi keluarga yang soleh solehah. Allahumma amin. Saya bersyukur kepada Allah secara pribadi, Indonesia hadir ma'al khair. Saya diundang untuk ikut hormat haflah qauliyah, meskipun yang undang tidak datang ke Jawa, cukup dengan telepon. Tidak biasa saya diundang cuma dengan telepon, tapi tidak apa-apa. Saya berniat hadir ke sini hormat halnya Asy-Syaikh Ali bin Abdul Wahab Kuala Tunggal. Berharap mudah-mudahan saya sekeluarga mendapat keberkahan. Allahumma. Lebih dari 11 tahun yang lalu saya datang sowan kepada Syekh Ali bersama dengan Kiai Tobroni. Saya mau sowan atau roddah, ragu-ragu berangkat tidak, karena jauh dari rumahnya Kiai Tobroni ke sini, terasa jauh. Saat itu jalan kelihatannya belum sebaik ini. Tapi saya tekadkan harus. Saya punya kebiasaan, kalau punya maksud menghadap seorang ulama tidak jadi, tidak lama kemudian wafat. Saya ini kalau saya tidak sowan sekarang, saya akan
mungkin tidak bisa ketemu kembali. Ternyata berapa bulan kemudian Syahali wafat. Alhamdulillah saya pernah berjumpa satu kali dengan Minas Sholihin. Beliau itu Minas Sholihin, Ibnu Soleh, Ibnu Soleh, Ibnu Soleh, Ibnu Soleh, Ibnu Soleh. Insya Allah sampai ke makamnya sana semua Minas Sholihin. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu harus yakin insya Allah mendapat berkah dunia dan akhirat. Yakin nopo mboten? Yakin nopo mboten? Bapak-bapak, ibu-ibu lihat kereta api. Lihat kereta api mboten? Sudah pernah melihat kereta api belum? Di Jambi tidak ada kereta api. Kereta api itu lokomotif, gerbong, 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 gerbong. Yang ada mesinnya di mana itu? Mesinnya itu hanya di lokomotif. Apa setiap gerbong ada mesinnya? Berarti tidak pernah melihat kereta api. Kereta api itu lokomotif, belakangnya gerbong, belakangnya gerbong, belakangnya gerbong. Mesinnya di mana? Lokomotif. Gerbong belakangnya tidak ada mesinnya. Tapi ketika lokomotif bergerak berjalan, gerbong belakangnya ikut berjalan apa betul? Sebabnya kok kurang mantap. Gerbong belakangnya ikut jalan atau tidak? Tidak ada mesin. Karena apa? Karena nyantong. Sehari orang soleh, saya memaksa diri untuk menghadap beliau karena saya meyakini orang soleh, dan saya ketika ketemu beliau saya merasakan aura kesolehan beliau. Kiai soleh ini lokomotifnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, gerbong di belakangnya Kiai soleh. Besok di akhirat Kiai alim, besok dia akan mendapatkan sa'adah indallah. Mudah-mudahan kita semua ikut bergerak berjalan di belakangnya mendapat kebahagiaan kelak di akhirat. Allahumma yakin buatan ini? Ja'a rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah maka taqumus sa'ah. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah mengajukan pertanyaan, ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah tidak menjawab, tetapi Rasulullah balik mengajukan pertanyaan, ma'adadalaha, kamu tanya kiamat, bekal apa yang telah kamu persiapkan menghadapi hari kiamat? Kowe takon kiamat salu mopo? Paham jadi nopo boten? Kamu tanya kiamat bekalmu apa? Kiamat itu peristiwa besar, peristiwa sangat menakutkan. Bukan hanya hancurnya bumi, tapi hancurnya alam semesta. Bukan hanya matinya manusia, para malaikat juga ikut mati. Tinggal satu, yaitu Allah Subhanahu. Kamu kok tanya kiamat, bekalmu apa? Orang ini kemudian menjawab Rasulullah, ya Rasulullah, la uqsir minas shalah wa la uqsir minas saum. Ya Rasulullah, bekal saya belum banyak,
salat saya belum banyak, puasa saya belum banyak. Tiang Jawi ngendikaken salat kula pas-pasan, poso kula pas-pasan. Tetapi ya Rasulullah, ini uhibbuk, saya cinta kepada kamu ya Rasulullah. Salat kula dereng kathah, poso kula dereng kathah, tetapi hati saya jatuh cinta kepada engkau ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, anta ma'i fil jannah, kamu akan bersama-sama dengan saya di surga. Alhamdulillah. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, jawabnya jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu, salatnya sudah banyak atau pas-pasan? Pas-pasan. Nah, jawab jujur lagi. Salatnya sampun kathah napa dereng? Tadi pagi mau berangkat ke sini salat duha napa boten? Salat duhanya 4 rakaat atau 12 rakaat? Salat qobliyah ba'diyahnya istiqomah atau kadang-kadang? Nah, salatul awwabin ba'da maghrib 6 rakaat istiqomah atau bablas? Tadi malam jam 3:30, jam 3 qiyamul lail tahajud atau tidak? Wah, puasanya istiqomah nopo kolo-kolo? Saya tanya, cinta Rasulullah nopo boten? Cinta orang-orang soleh nopo boten? Insyaallah Pak. Siang ini kita bersama-sama menghauli seorang ulama besar, sangat ilmunya jelas, sangat nasabnya jelas. Memperingati seorang ulama, memperingati hari wafatnya adalah sebuah tema besar. Pengajian dalam rangka haul seorang ulama adalah tema lau jawabanit muta'addidah. Pengajian dengan tema yang beragam, tidak cukup membicarakan haul ulama hanya dalam waktu 1 jam, bukan cukup. Maka saya jauh-jauh dari Jawa, sudah saya niati kencang, siang ini saya akan ngaji sampai 4 jam. Sanggup nopo bubar lagi boleh. Dan kalau saya ngaji 4 jam, pesawat saya nggak nyandak nanti. Temanya tema besar, membicarakan soal mati, soal akhirat. Akhirat itu soal besar. Membicarakan ulama, ulama itu warisun min warasatil anbiya, pewaris nabi suhusuhibu khulaqin azim, khuliqatis sama wal ardu li Rasulullah sallallahu alaihi. Membicarakan akhirat, bicara tema yang besar, membicarakan ulama juga tema yang sangat besar. Dua tema yang akan saya membatasi diri kula merembat perkara mawon. Dua saja ini membutuhkan waktu pinten kula wau. Waktu beda 4 jam. Kira-kira ingkang boten tiyat kula aturi jangkar rumiyin. Soal mati. Mati itu adalah marhalatun minal marahil allati yamurru bihal insan. Haul memperingati wafatnya
seorang ulama, maka pertama kita bicarakan soal mati. Mahwal maut, al-maut ahadul marahil allati yamurru bil insan. Mati adalah salah satu fase tahapan semua manusia akan melewati tahapan yang namanya kematian. Cepat atau nggih napa boten? Sedaya tiyang badhe orang aku jamin ini apa? Semua orang akan meninggal dunia. Nggih boten? Yang kaya mati, yang miskin mati. Allah. Apalagi rakyat biasa mati, Pak Bupati mati. Allah. Long bupati ini orang apa Quran dihadiahi 1 juta coba. Ya Allah, belum ada bupati seperti Bapak Kiai Haji Almarhum Ustaz. Saya pengajar di mana-mana sulit tuh mencari hafal Quran kok dihadiahi 1 juta. Akan lebih baik bukannya santrinya, orang tuanya. Insya Allah tahun depan sekalian Bapak Ibunya dihadiahi 1 juta insya Allah. Sampean ke Pak Bupatinya ngomong mikir-mikir. Semua orang akan mati. Dan mati itu hakikatnya adalah habisnya jatah hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Mati niku jatah urip habis. Kematian, umurnya panjang, umurnya pendek, kaya, miskin, bahagia, menderita, sukses, gagal, umurun mafruhun anha. Soal-soal itu adalah soal-soal yang sudah selesai, sudah divonis oleh Allah. Manusia belum lahir, belum jenengan derek dihadirkan di muka bumi, masing-masing sudah ada catatannya masing-masing. Bila para ulama mengatakan hadhil umurun mafruhun anha ay qad faraha anha Allah sudah selesai. Kalau jenengan sampun dipuntentuaken nasibipun masing-masing. Mila ulama dawuh la takhaf innal mauta mahtum wala taqlaq innal rizqa maqsud. Jangan takut soal mati. Nah, kematian itu sudah digariskan oleh Allah sebelum kita lahir. Wis ono garise, fulan umurnya sekian tahun, fulan umurnya 100 tahun. Wala taqlaq innal rizqa maqsud. Jangan halu soal rizki, karena rezeki sudah dibagi oleh Allah Subhanahu. Mati itu adalah habisnya jatah hidup. Maka kesimpulan saya, kematian itu tidak ada hubungannya dengan merokok. Terus ingkang seneng merokok, ora usah wedi-wedi mati. Pak Kito Broni cocok. Meskipun saya tidak merokok, mulai kecil saya tidak pernah merokok. Saya pernah ngaji di India, Wonosobo, tempatnya dingin, ketinggian. Ngajinya ba'da zuhur, ngaji di dalam masjid, yang ngaji sebab rodong-rodong sarung, rangkul dengkul. Rodong-rodong sarung, rangkul nopo. Terus rangkul nopo betul. Tahu dengkul apa tidak? Karena di masjid ini full kukus asap. Sing ngaji merokok kabeh. Mestinya masjid tidak sepantas kalau merokok, tapi saya juga tidak bertenaruh-aruh, tidak saya larang, saya udah melarang, nggak berani saya.
Sampai saya batuk-batuk karena rokoknya bukan rokok modern, rokok zaman dulu kelembak menyang. Jadi kalau ahli rokok mesti tahu ada rokok namanya rokok kelembak nomor menyang, kelembak dan nomor menyang. Nah itu yang di baris depan orang tua sudah kakek-kakek dari mulai saya ngaji sampai selesai tidak putus-putusnya ini menggaruk rokok ini ngantek sekolah sawah sampai ngantek kempok ngetos kempok boten. Saya takut nggak tahu kempok ini orang jadi. Selesai ngaji transit ke rumah kiai makan bersama, saya tanya, Mbah, usia panjenengan pinter berapa usianya? Pak Kiai, usia saya 50 tahun. Ya Allah, rokok sampai kempok orang mati. Tetangga saya wanita cantik, tidak rokok mati muda. Maka mati adalah habisnya jatah hidup yang diberikan Allah kepada manusia. Di muka bumi, ibu-ibu, tidak ada orang yang polanya sesehat Rasulullah. Rasulullah itu orang yang hidupnya sangat sesuai dengan kaidah-kaidah medis. Dahar tidak pernah kenyang. Nabi berkata dahar larat. Nabi tidak pernah makan kenyang. Bagaimana mau kenyang? Karena Rasulullah tidak akala di salah di asobihi. Nabi itu kalau makan jari 3. Jari 3 ini kalau ngambil makanan dapatnya banyak atau sedikit? Orang Jambi kalau makan pakai jari berapa? Karena Rasulullah tidak akala bisa diasobi. Cara makan Rasulullah sangat sehat. Tidak makan sebelum kenyang. Kalau makan tidak pernah kenyang. Soma yauman wa aftara yauman. Rasulullah suka seperti itu. Rasulullah amat sangat memperhatikan soal kebersihan. Barat Eropa belum kenal sikat gigi. Rasulullah jauh-jauh sudah mengatakan, laula asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak. Jika aku tidak khawatir bikin berat kepada umatku, pasti aku perintahkan wajibkan umatku untuk bagi siwak. Cuci tangan sebelum makan, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam rongga hidung. Barat penuh perhatian soal kebersihan. Jauh-jauh Rasulullah amat sangat memperhatikan soal kebersihan. Saya punya kitab hadis, satu kitab hanya membahas aspek kesehatan pada hidup Rasulullah. Namanya Al-Ahaditsun Nabawiyah Fisihah. Secara standar kesehatan Nabi sangat sesuai dengan standar kesehatan. Emosinya Nabi stabil. Nabi ini bukan orang emosinya tinggi, mampu menata emosi dengan sangat baik. Niki Rasulullah SAW. Orang yang biasanya umurnya pendek itu karena sering ngamuk. Nanti ngamuk buatan itu katakan ya. Sering marah, emosi jantungnya kumat. Ja'arojul ala farasihi panazala wa qala farasahu wa dakhala al-masjidah wa qala qa'iman. Seorang laki-laki datang menghadap Nabi, naik kuda, turun dari kuda, kudanya ditalikan, dikentang-tantang, masuk masjid. Di dalam masjid di hadapan Rasul banyak sahabat. Laki-laki itu kencing berdiri di dalam masjid. Fabala qa'iman, fadajjatin, orang-orang ribut, semua marah, emosi, lono bongkok terbu masjid nguyuh.
kira-kira jika terjadi di masjid ini ada orang Jambi, preman Jambi masuk masjid kencing, kira-kira Pak Kiai Abdul Hakim marah apa mboten? Digerakkan santrinya. Wasala Umar sayfahu, sahabat Umar menarik pedangnya. Faqala ya Rasulullah, da'ani adribunuka ya Rasulullah, biarkan aku potong leher orang ini. Kata Rasulullah, mahlan ya Umar, sing aso-aso Umar. Takhu, ratus ribu, biarkan, jangan kamu potong, dia sedang kencing. Sampai selesai, baru dipanggil, ya fulan, kamu kesini. Langsung dinasihati, ya fulan, al masjid innama bunya lis-shalah, masjid dibangun untuk sholat, bukan untuk kencing. Emosinya Rasulullah berkata, tetapi hidup Rasulullah cuma 63 tahun. Jadi maknanya kematian itu adalah habisnya jatah hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia. La takhaf innal mauta mahdum. Jangan takut soal mati. Soal mati itu sudah ada ketentuan oleh Allah sebelum manusia lahir. Ini semantan matur nuwun nyuwun pangapunten kepada para kiai, para habaib, para tokoh. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.